Kita buka tutup olinya. AMG berarti bisa menambah 100 horsepower ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Ayah Azam. Kemarin saya itu habis pulang ke Semarang, pulang balik 1000 km dengan menggunakan Mercedes-Benz W124 E320 tahun 1992 yang saya kasih nama Pak Diwara. Setelah menempuh perjalanan itu, tiba waktunya saya harus menservis berupa ganti oli mesin, ganti oli matic, dan ganti filter-filternya. Karena saya ini orangnya mager Kak, saya itu males ke bengkel dan penghematan juga sih. Dan untuk material-materialnya saya beli dari toko online. Kita unboxing dulu Kak, apa aja yang saya butuhkan untuk servis W124 ini. Oli Kak ya, ini oli. Saya beli di toko online ya Kak. Saya tuh mager, males ke toko-toko. Apalagi zaman sekarang kadang toko-toko itu pelayanannya suka cemberut. Jadi mending di toko online lah, nggak ngeliat pelayannya. Yang penting barangnya dapat. Sudah ngeluarin uang dicemberutin ya. Setelah oli Fastron Kak, kita bongkar juga oli ini. Ini oli matic ya. Bungkusannya mantap. Oke. Ini Mercedes-Benz W124 ini olinya membutuhkan cuman cukup 1 liter untuk maticnya kalau ganti, tapi saya beli 2 karena satunya untuk cadangan aja. Lalu ini adalah field dressing ya Kak ya. Filter oli Kak, filter oli dan filter udara. Sip lah, ayo kita pasang.
Hal yang pertama saya lakukan adalah mengganti oli matic, Kak. Ya, di sini tempat apa? Tempat olinya nanti kita isi. Di sini ya, Kak ya. Ini dipsticknya. Saya reguler mengganti 2 bulan sekali, Kak, kalau oli matic, Kak, biar awet olinya. Alat yang dibutuhkan itu cuman cukup kunci L nomor 5 sama 1 liter ATF. Saya pakai Pertamina. Tempat oli itu ada di sini ya. Tuh lubang oli ya, Kak ya. Ini lubang olinya ya, Kak. Nih. Ini tutup olinya ya, Kak ya. Itu bautnya. Dibuka. Nanti kalau sudah habis ya olinya ditutup kembali. Panduan tempat mencari lubang pembuangan oli matic itu segaris dengan garis ini, Kak, garis pintu yang ini ya. Ya ini sen, ini garis pintu, terus ke bawah sana. Tinggal dicari posisinya. Sambil menunggu olinya habis ya, Kak ya. Itu akan keluar 1 liter dari bejananya. Saya memakai ini, Kak. Saya memakai ini dari botol aja, saya kasih selang untuk mengisi olinya. Ada tujuannya supaya ketika melihat ketika mengisi ya, saya bisa melihat olinya bersih apa tidak, seperti itu. Tapi sebelum diisi, dibersihkan dahulu dari kotoran-kotoran supaya tidak ada kotoran yang masuk ke dalam. Maka tisu juga penting. Menurut saya kalau mau melihara mobil tua itu harus ngerti lah hal-hal seperti ini. Ini bisa menghemat budget dalam pemeliharaan. Coba saya taruh ke bengkel, udah berapa juta saya keluar. Oke, udah bersih ya, Kak ya. Ya udah netes-netes aja ya. Oke deh, berarti saatnya ditutup. Tunggu tetesannya berhenti baru ditutup. Olinya masih bening, nggak kotor. Iya sih, tapi tetap aja rutinitas diganti lah. Saya 2 bulan sekali biar awet maticnya. Ini tutupnya, Kak ya. Cari tutup seperti ini di bawah ya. Oke, sekarang saya mau nutup kembali. Mercedes-Benz W124 V320 hanya membutuhkan 1 liter oli matic ya, Kak ya. Yang dikuras tadi itu 1 liter, pasti keluarnya 1 liter. Ini kita buka, kita isi 1 liter. Nah, gimana ini saya bisa mengawasi bersih nggak sih olinya. Terisi penuh, bersih, Kak. Berarti olinya ori. Itu masih bingung membedakan ori sama enggak, dari barcode, dari ini itu ya. Semoga aja olinya ori lah, soalnya terlihat dari angka-angkanya sih ori, dari ciri-cirinya.
Oke, pergantian oli matic telah selesai ya kak ya. Selanjutnya adalah pergantian oli mesin. Ingat kak, ganti oli maticnya itu cuma 1 liter ya, nggak lebih, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau nanti lebih dianya pipis kak. Pipis maksudnya nanti ada yang dibuang, sayang kan uang. Iya. Nah, flashing gimana? Flashing, saya lebih sudah menggunakan metode rinsing sih daripada flashing. Apa itu rinsing? Ya, ada deh. Jadi teknik flashing rinsing itu untuk mengganti total oli yang ada di dalam matic, di sirkulasinya itu, di kapilernya itu. Jadi memang harus di flashing. Itu biasanya melakukan hal itu ketika kita mengganti oli yang berbeda. Misalnya saya pakai Pertamina, mau pakai yang top 1 gitu, ATF Pertamina mengganti ATF top 1, ya memang harus di flashing. Tapi ATF ini enak kok kak, enak dipakai. Tahap berikutnya adalah mengganti oli mesin ya kak ya. Yang dibutuhkan adalah 6 liter oli. Saya pakai Vastron Techno Pertamina. Nah, saya juga sekalian mengganti filter olinya. Nah, ya. Kunci untuk buka filter oli. Oh, ini harus ada adapternya ini. Kunci untuk buka filter oli dan kunci 13 untuk membuka pembuangan oli di bawah mesin. Ini adapternya kak ya. Nah, ini nanti dipakai untuk membuka filter olinya. Posisi pembuangan oli mesin itu ada di bawah sini kak. Iya. Ini ya, daerah situ kelihatan ya. Kita buka untuk olinya. AMG berarti bisa menambah 100 horsepower ini. Lokasi dari filter olinya ada di sini ya kak ya, nyempil, makanya harus pakai sok, perpanjangan sok seperti ini. Seperti ini ya kak filter olinya ya, jorok ya, gantilah, hitam banget ya. Selagi menunggu filternya selesai dikuras, kita ganti aja filter oli. Iya, cara gantinya juga simpel sih, nggak aneh-aneh. Oke, seperti ini ya kak ya. Seperti ini ding, lupa. Seperti ini ya. Ini bolongannya di bawah. Iya.
Ini ring berguna untuk ganti ringnya yang di sini nih. Nah, kita copot aja. Waduh, robek dah. Kita copot, kita pasang. Sip, ring udah pasang. Mari kita assembly lagi. Cara masangnya, ini dimasukin. Oke, baru ini disusul. Kok jauh banget? Nah. Oke, setelah itu dikencangkan. Sambil menunggu oli mesinnya keluar semua, 6 liter Kak, lama sekali. Kita bisa sekalian juga ganti filter udara. Oke, nih udah jorok ini Kak. Jorok sekali. Nanti ambilin nano dong, tisu. Tuh, di lantai. Semua aja, bawa semua. Ini filter udara baru. Seperti ini ya Kak ya. Filter udara baru. Filter udaranya jorok sekali dah. Oke. Kita bersihkan dulu Kak. Di sini kan kotor sekali ya Kak ya, banyak sekali kotoran. Karena saya nggak punya kompresor, maka saya menggunakan vacuum cleaner untuk membersihkannya. Sama. Astagfirullahaladzim, jatuh dia. Oke. Kita lihat Kak olinya Kak. Jorok. Hitam sekali. Sip. Saya mengencangkannya ya Kak ya, memasang baut dan mengencangkannya. Mantap dah, sip. Kencang. Saatnya mengisi Kak ya, mengisi oli mesinnya. Cuman dilemanya ketika oli mesin itu dibeli adalah palsu enggak sih? Kita dicium aja sama dicek jorok enggak. Jangan diminum ya Kak ya, ini oli soalnya bening. Ya, saya selalu memakai tutup botol Kak. Memakai botol yang saya potong bawahnya untuk memudahkan pengisian. Bawahnya juga kas sih. Mesin M104 dia
saya kapasitas olinya adalah 6 liter ya kak ya. Ini berarti saya baru isi 4 liter kak. Untuk oli selanjutnya kak, 2 liter selanjutnya itu udah terisi 4 liter ya. Caranya gampang aja. Sini kan ada ukur oli, kita bikin sama rata aja. Levelnya belum sama, dikit lagi. Dikit lagi. Oke, saya sudah dapat 2 liter di botol ini. Nah, 2 liter di botol ini saya masukkan kembali ke sini jadi pas 6 liter. Penting kalau olinya bagus ini. Oke. Kita cek, mantap lah. Bisa kita lihat. AMG menambah 100 horsepower tenaga mesin. Sip. Kita tes ya kak ya. Sebelum dites dipastikan dulu oli sudah terisi, oli matic terisi. Filter oli mesin kencang. Oke, filter udara udah dipastikan diganti, sekarang dites. Saya gunakan Preston belt dressing ya kak ya untuk melumasi beltnya.
biar nggak berbunyi dan awet. Demikian Kak, cara ganti oli mesin dan oli matic. Berikut dengan ganti filter olinya. Suara mesin menjadi halus. Kalau sudah sering memegang mesin M104, dengan suara ini pas sudah mengerti, dia di antara 800 sampai 700 rpm. Kita buktikan aja sambil jalan-jalan ke tas. Terlihat ya Kak ya, di antara 5 sampai 10, berarti 700 rpm, 750 rpm. Ya, suaranya seperti itu, mendengung, halus, tidak batuk-batuk, tidak goyang. Lalu kalau mau mengetes matic, handle rem dilepas ya, parking brake-nya dilepas, masukin aja ke D. Ada getar nggak? Nggak ada, halus. Ya berarti sukses Kak. Nanti dilihat ada nggak kebocoran-kebocorannya. Ya kita tes jalan dulu. Nggak terasa getar ya Kak ya. Ini kamera juga nggak ada mountingnya nih, saya taruh aja di dashboard. Kita nyalakan AC. Oke. Halus Kak, enak. Memang mobil kalau ganti rutin ganti oli berkala, matic juga diganti olinya 2 bulan sekali. Kalau Mercedes W124 E320 ini cukup 1 liter aja untuk ganti oli maticnya. Harganya juga nggak sampai 50.000, mahal-mahal 60 dia, 60.000. Jadi 2 bulan sekali ngeluarin 60.000 hanya untuk ganti oli matic dan ganti oli sendiri, itu murah. Jadi sebetulnya memelihara mobil tua itu ya kita harus tahu remahan-remahannya lah. Minimal tahu cara ganti ban, minimal tahu cara ganti oli. Untuk lebih advance, bagaimana cara membersihkan busi, mengganti busi, seperti itu. Jadi merawat mobil tua itu tidak mahal. Dengan syarat kondisi mobil juga tidak parah. Tetapi kalau dapat mobil bahan, kalau saya bilang mobil sampah gitu, ya minimal dinolkan dulu itu berarti direstorasi lagi, dipulihkan kembali. Kalau sudah dipulihkan kembali mesinnya dan kaki-kakinya, saya yakin mobil-mobil tersebut akan kembali reliable. Enak sekali nih. Tidak ada goyangan, tidak ada getaran. Nih, ini nggak dimounting ini Kak, kameranya. Ditaruh aja di dashboard. Ya, saya pakai mirrorless ini. Enak sekali ya.
Gak ada getar. Matic juga enak. Kalau Matic nggak enak itu dianya buk 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 gitu suaranya. Mobil itu terguncang maju mundur seperti itu. Kalau ini nggak ada, ini enak ini. Iya. Kita lihat RPM-nya kembali di 700. Saya masukin ke D. Itu D ya kak ya. Ada di 700. AC saya matikan. Di 700. AC saya nyalakan. Tetap di 700. Ke R. Ke R ya kak ya. Stay di 700 RPM-nya. Di angka 2 RPM tetap di 700. Di 3 ya kayak itu ya. RPM tetap di 700. Matic tidak terasa bergetar. Demikian kak proses pergantian oli dari Mercedes-Benz W124. Perawatannya saya bilang servis rutin untuk pergantian oli. Yang saya lakukan adalah mengganti oli mesin, mengganti filter oli mesin, mengganti filter udara, dan mengganti oli Matic. Ini rutin ya, diganti ketika sudah waktunya. Kalau oli Matic saya sarankan 2 bulan sekali, cukup 1 liter aja. Memang 1 liter aja 2 bulan rutin. Kalau oli mesin ya, kalau dari pabrikan itu 5.000 long drain ya kak ya. Itu 5.000 RPM, bisa sampai 10.000 atau 6 bulan. Jadi mana yang tercapai? Saya sarankan kalau sudah 5.000 atau perjalanan jauh, mesin berputar terus, gantilah. Ini mobil tua, kita rawat supaya tidak fail di jalan. Umurnya bisa lebih panjang lagi, seperti itu. Ya. Ini hanya servis rutin mengganti oli. Ada berikutnya yaitu mengganti busi, membersihkan busi, membersihkan injeksinya gitu, sistem injeksinya dari throttle body. Nanti jika nanti kita akan ke sana kak. Nanti akan saya tunjukkan gimana caranya, hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah dengan peralatan peralatan yang kita punya. Kita kan nggak mungkin beli lift jack ataupun macam-macam yang sangat canggih-canggih itu. Tapi untuk perawatan rutin bisa kita lakukan sendiri. Oke kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya ya, supaya saya rajin untuk membuat video-video tentang Mercedes-Benz W124 ini yang saya miliki sendiri, saya pelihara sendiri, saya rawat sendiri, saya perbaiki sendiri untuk selama 2 tahun ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.